Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Komandan Koramil 16 Margasari, Bapak Kapten CPM Aris Kusdianto. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Bakti Praja Margasari yang diwakili bagian kesiswaan Bapak Aklis SPDI. Yang saya hormati para Dewan Guru, staf SMK Negeri Bakti Praja Margasari. Yang saya cintai anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini saya selaku pembawa acara yang akan menyampaikan beberapa acara yang akan dilaksanakan pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SMK Bakti Praja Margasari. Dalam hal ini akan diwakili oleh bagian kesiswaan Bapak Aklis SPDI. Terus dilanjutkan sambutan dari Komandan Koramil 16 Margasari, dilanjutkan materi wawasan kebangsaan dan profil pelajar Pancasila. Baik, untuk mempersingkat waktu, pagi ini kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Bakti Praja Margasari yang akan disampaikan oleh Bapak Aklis SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada yang terhormat Komandan Koramil 16 Margasari, Bapak Aris. Dulu saya pernah kenal dan ramai Pak Soeharto itu ya, sebelumnya. Oh, tidak banyak. Membawa acara Bapak Edi dan anggota yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat pada segenap guru, karyawan atau usaha SMK Bakti Praja Margasari dan anak-anakku kelas 10 siswa-siswi SMK Bakti Praja Margasari yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia Allah. Kita pagi hari ini masih diberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar di SMK Bakti Praja Margasari. Dan pada pagi hari ini kebetulan ada acara pembekalan wawasan kebangsaan dan profil pelajar Pancasila. Dan ini sangat penting sekali untuk diadakan karena melihat situasi sekarang ini banyak sekali yang kita temui pelajar yang kurang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, wawasan kebangsaannya yang dianggap kurang. Ini sangat memprihatinkan. Apalagi mohon maaf, ada pelajar yang sampai tidak hafal Pancasila. Ini kan sangat memprihatinkan sekali. Kamu hafal ya? Hafal ya? Harus ya. Pelajar kok sampai tidak hafal Pancasila itu kebangetan ya. Kan sering ya, kemarin waktu pandemi itu gara-gara tidak
disuruh baca Pancasila tidak sampai selesai karena tidak hafal. Mudah-mudahan ya kalian Pancasila itu hafal, tidak hanya hafal ya, tapi diamalkan, karena Pancasila itu sebagai sumber dasar negara Indonesia. Jangan terpengaruh dengan pandangan-pandangan sebagian orang yang bahwa Pancasila itu produk yang tidak sesuai dengan agama Islam, itu sangat tidak berdasar sekali. Pancasila itu asas negara yang memang dibentuk oleh para pendiri bangsa Indonesia, sudah digodok begitu matangnya ya, menyesuaikan dengan kondisi bangsa negara Indonesia, sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu ya sesuai dengan agama, kemanusiaannya adil dan beradab, sampai ya kemudian 5 sila itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, tidak sesuainya di mana? Nah ini karena sekarang itu banyak sekali ya paham-paham yang tidak setuju dengan negara Pancasila. Kalian jangan terpengaruh ya, yang mengusung negara khilafah dan lain sebagainya, ingin mendirikan negara sendiri, menamakan Pancasila itu bid'ah dan lain sebagainya. Ini perlu ada pembekalan bagi pemuda-pemuda kita, terutama pelajar-pelajar kita, dan kami sangat berterima kasih kepada Muramil Margasari yang telah sudi menyempatkan waktunya untuk membina ya siswa-siswi kami. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita semua. Sekian sambutan dari kami. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf karena nanti saya tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada acara yang sangat penting yang tidak bisa ditinggal. Saya mewakilinya ya. Barangkali acaranya kurang maksimal Pak, menurut saya, karena tempat yang kurang memadai. Ya, kita tahun ini kelas 10 ada kurang lebih 300 lebih. Jadi untuk ruangan aula ini tidak mencukupi. Dan mohon maaf ini paling tiga kelas Pak. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi daripada acara pagi hari ini. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Seksi Kesiswaan Bapak Artis SPDI. Kami juga dari Koramil 16 mengucapkan terima kasih sudah menyiapkan tempat sarana untuk kegiatan pagi hari ini. Menginjak acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Komandan Koramil 16 Margasari, Bapak Kapten CPM Aris Musdianto, dilanjutkan dengan materi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih kurang semangat. Terus pada sarapan belum nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pelajar Indonesia seperti itu. Saya akan jempol pacaran semua. Dengan hormat Kepala Sekolah yang mewakili, dengan hormat dari staf sekolah SMKBP, terus adik-adik saya, anak-anak saya yang berbahagia hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan proses tugas belajar dan mengajar. Begitu juga dengan saya, semoga diberi kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan tugas mengabdi kepada negara dan bangsa. Izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin hampir semua belum ada yang kenal ya, kecuali baca bed nama saya. Karena kalau di TNI itu paling gampang, nggak usah kenalan sudah ada bed namanya.
Jadi saya kapten, pangkat saya kapten. Nama saya Aries Kusdianto. Walaupun nama saya Aries Kusdianto, bukan terus bintang saya Aries ya. Mungkin banyak yang, oh ini berarti bintangnya Aries. Bintang saya Pisces. Karena saya lahir tanggal 15 Maret. Untuk adik-adik saya yang berada di sini mungkin sepantaran juga dengan anak saya. Karena anak saya yang pertama juga udah kuliah. Anak saya yang kedua saat ini baru masuk ke Ponpes di Purwokerto. Jadi saya punya anak 2, istri 1. Untuk rumah alamat saya di Purwokerto. Jadi silakan adik-adik. Jadi silakan adik-adik nanti yang melanjutkan kegiatan proses belajar mengajar, proses belajar selesai dari sini akan melanjutkan ke universitas. Di Purwokerto itu ada Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Jadi silakan nanti kalau pas sampai ke sana mungkin masih ada yang ingat dengan saya sebagai Darul Margasari, ya silakan mampir. Nanti nomor kontak saya bisa nanti saya kasih. Adik-adik saya sekalian berbahagia. Untuk perkenalan saya tidak ada panjang lebar. Jadi cuma sekilas, nanti saya akan mengisi tentang kegiatan wawasan kebangsaan Pancasila. Di sini juga akan ditambahkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang dimaksud profil pelajar Pancasila nanti kita dibahas di dalam bahwa kita sebagai pelajar jangan lupa dengan jati diri negara kita bahwa kita Pancasila, ada 5 sila di situ dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan tentang wawasan kebangsaan dari Koramil Margasari saat ini nanti akan berbekas di benak adik-adik sekalian, begitu juga untuk meniti ke kehidupan ke depan. Karena pada saat dulu, saat saya masih melaksanakan kegiatan belajar sama seperti adik-adik ini, kalau dulu itu ada pengenalan tentang P4 dan lain sebagainya, itu waktunya hampir 1 minggu. Nah, kalau sekarang cuma sekilas-sekilas saja, kulit-kulitnya aja. Jadi kemungkinan ada yang kurang, ada yang ini, bahkan ada yang sampai tidak hafal. Tadi sampaikan oleh perwakilan Bapak Kepala Sekolah, ada yang tidak hafal pada saat kemarin prokes, ada yang melanggar, disuruh nyanyi Indonesia Raya, mengucapkan Pancasila. Bahkan kan sering mungkin ada lihat di TV ya, pada saat ada kegiatan acara polisi itu, Hello Polisi, ada yang setengah-setengah mabuk ditangkap suruh baca Pancasila, kan bingung sendiri. Makanya saya akan menggali lagi, mengingatkan kembali. Saya yakin semua di sini peserta itu apa, Pancasila itu apa, presiden kita itu siapa, bendera itu apa, kan gitu. Cuma saya mengingatkan kembali, mungkin yang masih lupa-lupa atau yang masih belum hafal dan sebagainya, mudah-mudahan bisa mengingat kembali. Sebelum masuk ke materi, mungkin nanti monggo dari Bapak Wakil kalau ada kegiatan bisa menyesuaikan. Nanti saya biar lanjutkan dengan kegiatan materi, Pak. Terima kasih atas waktunya. Oke, sebelum masuk ke materi, untuk perkenalan saya rasa cukup. Atau ada yang akan ditanyakan, disampaikan, silakan. Untuk adik-adik, silakan kalau ada yang akan ditanyakan, akan disampaikan, ya insya Allah saya akan memberi jawaban sesuai dengan posisi saya. Silakan kalau ada yang akan disampaikan. Yang paling belakang, dengar nggak kira-kira suara saya? Yang paling belakang, dengar nggak suara saya kira-kira? Ya oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke sesi berikutnya adalah tentang pemberian materi ya, materi tentang wawasan kebangsaan. Di sini siswa yang paling tinggi siapa? Apa yang sudah ada yang ditunjuk untuk ketua ataupun OSIS di sini? Ketua kelas. Coba angkat tangan yang merasa ketua kelas. 1, 2. Satu lagi siapa ketua kelas?
Ya, ketua kelas coba tampil ke depan, ketua kelas. Sebagian tertua di kelas, tampil ke depan mas, tampil ke depan dan di belakang. Ya, mbaknya juga tampil depan. Gak apa-apa, kita sesi apa namanya, game dulu, kita sesi game dulu, biar nggak jenuh, Jadi inilah profil rekan-rekan Anda yang sudah dipilih sebagai ketua di kelas. Satu lagi mana? Satu lagi. Kembali belakang tadi mana? Ketua kelasnya kembali belakang. Ya, sini mas. Siapa namanya mas? Pandu. Haikal. Dan Mas Pandu, Mbak Puja, dan Mas Haikal. Kita main game sebentar untuk penyegaran, biar apa ya, biar refresh tadi. Nanti refresh baru kita masuk ke pelajaran. Nanti ini sebagai ketua kelas, nanti akan saya kasih sedikit gambaran untuk memimpin yel-yel itu masih untuk penyemangat kita sendiri, ya kan? Biasanya kalau ya ini sudah saya sampaikan ya, kalau di TNI itu pada saat kita capek, kita kegiatan dan lain sebagainya, yang ada kita menghibur diri kita sendiri dengan yel-yel itu. Yel-yel itu seperti udah Anda lihat lah, sering di TikTok dan lain sebagainya kan ada itu. Jadi nanti ambil di tengah-tengah sini tiap ketua kelas, yang kedua di sana, yang ketiga juga di sana, di tengah-tengah rekan-rekan. Nanti coba kita teriakan, saya teriakan dari sini nanti kan, selamat pagi, jawabnya 3 kali. Nanti kita berdiri aja, kita berdiri biar semangat. Selamat pagi, pagi. Itu aja. Untuk penyemangat, tangan kita mengepal. Selamat pagi. Terus berikutnya, adakah semangat di hatimu? Ada, ya kan gitu. Ada semangat sekali aja itu. Selamat pagi 3 kali ulangi. Pagi. Adakah semangat di hatimu? Ada. Ya. Jadi selamat pagi. Adakah semangat di hatimu? Ada. Selesai itu masuk yang ketiga. Mana? Kita sampaikan dengan tanda hati. Ini dia. Kanan kan? Jadi kita yang ketiga mana? Pakai tanda hati ya. Ini dia. Kanan dari kiri ke kanan habis itu. Yes. Biar penyemangat kita. Ya kalau sampai nih duduk terus kayak gini mesti lama-lama ya tewas juga kan. Oke, nanti kembali ke tengah-tengahnya rekan-rekan kalian. Jadi selamat pagi 3 kali kita buat. Pagi. Teriakan keras nggak apa-apa untuk mengeluarkan isi hati jenengan. Adakah semangat di hatimu? Ada. Mana? Ini dia. Yes. Gak apa-apa. Ini kita berkolaborasi. Kita lihat di TikTok sedikit-sedikit kan, biar semangat juga. Kira-kira bisa nggak kira-kira? Coba diajari ke teman-temannya yang sama di tengah sini, yang Pak Puja di tengah sana, yang mereka di tengahnya. Coba dilatih dulu. Kita melatih kepemimpinan sambil berdiri. Semuanya berdiri biar semangat. Semuanya berdiri. Ya, tadi sesuai yang saya sampaikan, semuanya berdiri di belakang, berdiri juga di belakang. Berdiri. Mbak siapa itu? Mbaknya berdiri juga banyak. Biar kita semangat, Jadi nanti saya sampaikan selamat pagi 3 kali mengepal pagi. Adakah semangat di hatimu? Ada. Mana? Ini dia. Yes, gitu ya. Oke, persiapan. Pada hitungan ketiga nanti saya kasih baba. Perhatikan. 1, 2, 3. Selamat. Jadi gini, nanti saya kasih baba. Sampai teriak sekerasnya, biar plong dadanya. Biar refresh. Oke, perhatikan. Fokus perhatikan.
3. 1, 2, 3. Selamat pagi. Kayaknya belum semangat. Semangat apa? Selamat pagi. Biar menimbulkan semangat di hatinya sendiri. Kita menghibur hati kita sendiri. Oke, ulangi. 1, 2, 3. Selamat pagi. Wah, hebat. Adakah semangat di hatimu? Ada. Itu tetap lagi boleh. Adakah semangat di hatimu? Ada. Mana? Ini dia. Yes. Saya ulang dari awal. Kita fokus. Ini sekedar untuk penyemangat kita di pagi hari ini. Oke? Pada hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Selamat pagi. Oke. Adakah semangat di hatimu? Ada. Mana? Jadi pada saat ini dia itu kita membentuk hati tangan kita. Ya, dari hati. Ini dia. Yes, gitu ya. Nanti enak, Pak. Ini dia. Yes. Semangat buat kita sendiri. Kita ulangi. Nanti kalau sudah bisa, kita dari awal sampai terakhir. Kita ulangi dari awal. Ulangi. Selamat pagi. Yang semangat ini mas-masnya di pojok. Aduh. Temannya sampai sebelahnya ini loh, yang bikin kipas angin itu. Sebelahnya. Ya semangat. Masa kalah sama anak AWW ya kan? Sama anak itu semangat. Ya kita timbulkan semangat di hati kita biar kita nanti mendengarkan dengan enak. Ulangi. Selamat pagi. Adakah semangat di hatimu? Ada. Mana? Ini dia. Yes. Ya, terakhirnya. Oke, ini terakhir kita fokus, kita kerjakan dengan semangat biar nanti semangat timbul di diri Anda untuk melaksanakan kegiatan ini. Oke, fokus ya. Ya baik. Sebagai ketua kelas bisa memimpin teman-temannya biar semangat. Perhatikan. Perhatikan, fokus ke depan. Yang di belakang ya, fokus ke depan. Selamat pagi. Adakah semangat di hatimu? Ada. Mana? Oke, tepuk tangan bareng-bareng. Ya, kita bahas kembali. Oke, terima kasih. Dan saya yakin mesti yang pikiran tadi ngantuk-ngantuk mulai biar lagi ya kan gitu. Nanti kalau ngantuk kita gitu biar. Sama, saya pendidikan sama. Tentara sama dengan jenengan. Jadi tentara itu pendidikan bukan cuma lari, berperang, sama di kelas juga. Ya, yang di belakang boleh duduk lagi. Jadi saya sampaikan itu salah satu untuk membuka semangat kita apabila kita lesu dari saya kurang bergairah. Sama dari saya. Di tentara juga sama. Tidak tiap hari tentara itu di luar lapangan bertempur dan lain sebagainya. Kita juga di kelas. Ada pelajaran. Pada saat kita pelajaran kita ngantuk mesti seperti itu untuk penyemangat kita. Karena untuk tentara apabila kita sudah di medan tempur yang kita hadapi itu kalau kita nggak ditembak ya kita tembak orang. Jadi itu harus disemangati, kita harus tetap fokus. Begitu juga adik-adik sekalian sini mudah-mudahan tetap fokus karena ke depan negara ini adanya di pundak adik-adik sekalian. Saya yakin dari sini nanti pasti ada yang melesat ke atas karena orang Selawi sudah banyak yang menjadi duta-duta di negara. Saya dulu pun sama dengan rekan-rekan sekalian. Saya tidak berpikir untuk menjadi seorang pemuda koramil di sini. Saya cuma seorang lulusan SMA PGRI. Saya lahir besar di Ambon, ya kan? Saya lulusan SMA PGRI bisa sampai mencapai seorang kapten. Saya dari seorang bintara, jadi seorang kapten, jadi seorang pemimpin di sini. Jadi sama dengan adik-adik pada saat saya SMA itu menjadi apa gitu. Mau gimana, tapi nanti selesai dengan adanya dinamika perjalanan waktu, mesti ada yang berpikir dan tidak mungkin akan merepotkan orang tua, ya kan? Gak mungkin sampai dengan nanti
berkeluarga akan ada orang tua. Jadi tolonglah berpola pikir, ingin maju, ingin tetap sejahtera. Jangan cuma Anda lihat, wah saya sekolahnya di SMK BP, kalah dengan SMA 1, nggak bisa seperti itu. Saya sama Pak Heri Pemalang saya. Teman-teman saya SMA 1 dan sebagainya ada yang masih di bawah saya. Karena kita punya kemauan, kita punya motivasi di sini yang menghidupi keluarga, ingin membuat orang tua. Ya kan? Kita membanggakan orang tua kita, ini seperti itu. Jadi tolong ini ada sedikit wawasan kebangsaan untuk mengisi pribadi jenengan. Juga ada di sini ada profil pelajar Pancasila. Tolong diikuti, walaupun dengan nanti ngantuk sedikit ya masalah. Yang penting ada yang masuk. Karena sampai saat sekarang mungkin ada yang ditanya pahlawan revolusi itu siapa aja, ya nggak hafal. Karena nggak ada pengenalan ke sana. Kalau zaman sekolah saya masih ada PSPB, Pendidikan Sekolah Perjuangan Bangsa. Ada lain-lain sebagainya. Kalau sekarang diringkas, dan saya yakin adik-adik ini lebih memilih belajar lewat Google dan sebagainya daripada membaca buku. Karena kalau di Google itu tinggal kita buka, apalagi pakai voicemail itu kita tinggal dengerin aja dia mengucapkan sama kita. Dan sekarang ada juga namanya aplikasi apabila ada yang membuat satu rangkuman dan sebagainya, tinggal difoto aja, foto udah dia ngeringkas sendiri. Kalaupun adik-adik mau nulis salin, diketik, tinggal ngomong, nanti udah keluar di situ. Semakin dipermudah adik-adik sekalian. Jadi tolong dengan kemudahan yang ada seperti ini jangan membuat kita malas, tapi membuat motivasi kita. Yang membuat mudah kita siapa kan orang itu yang membuat aplikasi itu. Mereka itu tinggal duduk manis sampai download, dia dapat rupiahnya. Sama dengan orang-orang membuat YouTuber. Makanya salah satunya yang sekarang sedang beredar media sosial, media hoax itu yang sedang beredar. Apabila kalian melihat seperti itu, kalian membaca dan kalian mentransferkan ke beberapa grup dan teman sebagainya, mereka semakin bangga karena berita yang mereka sampaikan itu cepat menyebar. Tapi apabila mereka menyampaikan seperti itu dan kalian sudah pernah lihat di sebelah bahwa seperti itu aja, gak usah sampai baca, gak usah sampai buka, otomatis beritanya dalam satu kali belajar mesti hilang, nanti ada berita baru lagi. Itulah media hoax. Jadi contoh yang pernah saya disampaikan oleh teman-teman dari kegiatan Bom Bali, ya kan, Indonesia kan terpuruk saat itu. Itu mereka membuat satu tim yang untuk menonjolkan Indonesia, tapi di bagian apa? Di bagian pariwisatanya. Lama-kelamaan kegiatan Bom Bali terpuruk, udah nggak ada yang baca aja, naik seperti itu. Makanya sedikit tips-tips nanti bisa kalian sampaikan ke teman-teman dan sebagainya. Oke, masuk ke pertama ya. Ada slide pertama, slide-nya kecil, kalau belakang mungkin juga nggak terlalu bisa dilihat, sampai dinikmati aja. Bahwa Indonesia ada dari kumpulan suku-suku, itu banyak tuh dilihat sih. Pulaunya ada 17.504 pulau. Kalau luas wilayah sampai 1 juta. Berikutnya Pak, next Pak. Itu bisa dilihat posisi kita. Bisa dilihat posisi kita, terus seperti tadi Pak, next Pak, berikutnya tadi Pak. Nah itu, ini kita lihat sama dengan di kelas ini ya. Ini berbagai macam corak baju, berbagai macam seragam bersatu padu, sama. Jadi apapun bentuknya jenengan dari sekolah dan berbagai corak seragam ini berpola pikir satu, bahwa saya sekarang adalah siswa-siswi SMK BP. Gak usah minder Pak, gak usah minder, karena garis tangan sampean itu sudah ada masing-masing sejak sampean lahir. Walaupun sampean itu nanti lahir, ya kan, rezekinya jadi apa, nikahnya sama siapa, matinya apa, itu sudah ada garis tangan sampean. Jadi gak usah bingung. Intinya sampean tinggal berikhtiar, berdoa, tetap memohon pada Tuhan. Semoga yang sampean sampaikan, yang sampai panjatkan itu diijabah, dikabulkan. Karena salah satu itu untuk memotivasi diri. Apabila jenengan
tidak berdoa, ya kan? Seorang anak sultan pun seperti Rafathar dan lain sebagainya, dia itu dablek itu nggak mau sekolah. Bos, bapak saya sudah kaya, saya cuma ambil 1 triliun untuk deposit, saya bisa makan itu. Tapi nyatanya kan nggak seperti itu kan. Dia butuh sekolah, sekolahnya lebih mahal dan lain sebagainya. Karena memang pendidikan itu mahal untuk ke depan, untuk masa depan kita. Gak ada sekarang orang kaya nggak bisa baca, gak ada. Kalau dulu masih ada, sekarang gak ada. Dulu saya sampaikan masih ada karena saya ngalami namanya di Tegal ada Hotel Carlita. Itu yang punya namanya Aki, orang Cina. Gak bisa baca, gak bisa nulis, tapi duit ngerti, ya kan? Jadi kalau warna merah itu apa, warna itu dia punya asisten. Asisten itu perempuan, namanya Ibu Wiwi. Itu yang istilahnya berarti tulisannya ini apa itu dia asisten itu. Asisten itu kalau orang yang nakal, ibaratnya harusnya transaksi 1 miliar dibikin cuma 500 juta, sempat kaya. Itu sekarang dia belajar sama asisten itu bagaimana cara membaca, bagaimana cara menulis. Karena pernah kebetulan sedikit kita tarik flashback ke belakang, saya sebagai seorang penyidik di polisi militer, pada saat dulu ada kejadian beliau dipanggil sebagai saksi, Pak Aki itu yang punya Carlita Hotel. Otomatis namanya berita acara pemeriksaan nanti kan ada tanda tangan saksi atau tersangka. Pada saat tanda tangan itu saya mau ketawa sendiri, tapi mau ketawa juga di depan orangnya nggak bisa, nggak enak kan. Tanda tangannya kayak obat nyamuk, cuma bulat kok, bulat tarik gitu. Itu tapi seorang miliarder kan yang punya Hotel Carlita itu, bener itu orang itu. Nah tapi berjalannya waktu otomatis anaknya sekolah dan lain sebagainya. Makanya jangan dianggap oh saya cuma sekolah di BG, jangan. Nanti sampai rasakan efeknya pada saat sampai sudah mau mencari ilmu. Tetap semangat sekolah. Karena saya terakhir sekolah pada tahun 2017. Walaupun tentara ada sekolahnya juga ya, jadi sama kayak dengan spesialis ke lembaga pemasyarakatan militer sama. Saya sekolah pendidik ada, saya sekolah tempur, sekolah ini ada. Jadi bukan jadi tentara terus nggak ada sekolahnya, masih ada sekolah lagi. Gitu. Oke, berikutnya, next. Ini bisa lihat kita Pak. Penyebab konflik berbeda, itu perbedaan. Perbedaan itu harusnya menjadi satu kenikmatan. Berbeda-beda bercampur jadi satu nikmat. Contohnya pada saat sampean beli minuman, beli makanan, mesti kan ditanya Pak dicampur boba, Pak dicampur keju, itu kan begitu mix jadinya enak. Tapi kalau cuma teh tanpa adanya pemanis, gula dan lain sebagainya nggak enak. Jadi harus dipandang bahwa perbedaan itu menjadi satu yang beragam dan enak, bukan perbedaan menjadi satu perpecahan. Ini kalau di negara bisa berpecah karena perbedaan individu, budaya Batak, budaya Jawa, budaya Papua, lain-lain, kepentingan dan perubahan sosial. Yang paling sering diangkat adalah budaya. Pada saat terjadi konflik di Ambon antara orang Ambon dengan di sana di konflik antara Islam dan Nasrani di Ambon itu cuma masalah kecil bisa jadi konflik besar seperti itu. Berikutnya Pak, next Pak. Itu konflik perorangan bisa dilihat terjadi antar satu individu dengan individu lain, lebih biasanya disebabkan adanya perbedaan sifat dan perilaku setiap orang dalam organisasi. Sifat dan perilaku kalian kalau nanti insya Allah sampai dengan sukses bisa ke Papua. Orang Papua itu bukan saya ngomong gak enak ya, tapi memang ada seperti itu. Memang mandinya jarang. Jadi kalau mereka orang Papua badannya bau ya memang karena seperti itu. Dia mandinya jarang. Hobi mereka minum minuman keras. Makanya orang Papua kalau dipukul perutnya pasti banyaknya tumbang karena mereka hobinya minum minuman keras. Salah satunya orang Papua apabila mereka punya uang banyak, mereka tidak tidur di rumah, tapi tidurnya di jalanan karena sudah mabok nggak bisa bangun saat tidurnya. Tapi kalau mereka lagi nggak punya duit, pulang di rumah tidurnya di kasur, di kasur.
sama suami istri. Itulah ciri-ciri orang Papua. Berikutnya Pak, ini lihat perbedaan kebudayaan. Nah, itu kan ada Papua. Kepribadian seorang dibentuk oleh keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma yang sama dan sebagainya. Jadi di Papua itu Pak, yang terjadi di sana apabila ada suatu kecelakaan lalu lintas. Jadi apabila ada seseorang nabrak babi, peliharaan sana kan babi rata-rata ya. Babi itu hewan ternak mereka. Itu nanti diganti rugi bukan babi segini 1 juta, babi segini 2 juta, bukan. Tapi nanti babi itu dilihat susunya babi, karena itu kalau babi perempuan ya, dia punya susu itu beranak maksudnya. 1 susu itu 1 juta gitu loh. Jadi dianggap kalau dia babi itu ada 6 susunya berarti 6 juta. Harus ganti seperti itu. Itu di Papua. Kalau babinya laki-laki ya nggak apa-apa 1 itu kan. Itu tradisi di Papua. Dan apabila rekan-rekan siswa sekalian sering lihat di TV, sering terjadi konflik dari satu suku apabila ada yang mati, ya kan, ada ditombak dan sebagainya mati, itu tidak bakal akan damai sebelum suku yang satunya ada yang mati juga. Tidak bakal akan damai, walaupun ada tentara, ada polisi di sana, tidak akan damai. Kalau satunya sudah ada yang meninggal atau mati, berarti 50-50, itu baru selesai. Dilanjutkan dengan acara makan bersama bakar batu. Oke, di situ ada bakar batu tradisi mereka. Dan jangan heran namanya di sana apabila ada ganti rugi di meja itu ada uang 5 miliar, 3 miliar, itu nggak ada pakai kerdus-kerdus, Pak, uang taruh di situ aja udah langsung ganti rugi. Jadi ini apa namanya, budaya-budaya di wilayah lain yang mungkin adik-adik belum sempat sana. Mungkin saya yang tahu duluan, saya sampaikan ke adik-adik sekalian. Siapa tahu besok adik-adik ada yang bertugas, ada yang berdinas sana, ataupun punya suami orang Papua. Ada yang mau nggak punya suami orang Papua? Ya tapi suami ini gubernur ya belum. Berikutnya next. Ini Pak, perbedaan kepentingan. Sini masalahnya sering diangkat masalah buruh. Hari buruh tanggal berapa hari buruh? Ada yang tahu nggak? Hari buruh tanggal 1 Mei. Hari buruh nasional biasanya diadakan dengan demo dan sebagainya. Coba karena kemarin COVID agak diredam. Next berikutnya. Nah itu bisa kita lihat lah. Itu ada teman-teman saudara kita dari Papua. Jadi kalau di sana memang tradisi mereka banyakkan tidak memakai baju, cuma menutup alat kelaminnya aja. Karena itu udah budaya dari mereka seperti itu. Yang mau pakai baju biasanya yang mulai agak perkotaan. Tapi kalau yang pedalaman seperti itu, nggak pakai baju mereka. Ini macam-macam konflik ya. Konflik pribadi, rasial, konflik rasial atau konflik kelas maksudnya. Antar kelas-kelas sosial. Kelas sosial itu ya biasanya yang kita lihat zaman sekarang itu kelas sosialita itu, Ottoman Paris dan lain sebagainya itu. Next berikutnya Pak. Nah itu bisa dilihat keterangannya. Konflik vertikal, komponen masyarakat dalam satu struktur yang bersifat hierarkis. Berarti sesama terus dia memakai kasar-kasar ibaratnya gitu ya. Horizontal, kedudukan relatif sama. Terus berikutnya dengan konflik diagonal. Jadi di Indonesia yang sangat sekarang dipacu untuk konflik biasanya suatu daerah yang mempunyai potensi hasil bumi, ya kan, tapi dimanfaatkan ke wilayah lain. Biasanya kan semua hasil bumi dikelola, cuma kan fokusnya ke Jakarta. Karena memang tempat kedudukan suatu PT, suatu pabrik banyak besar di Jakarta. Jadi kayak PT-PT di Papua, itu mereka kan punya ladang emas. Dimanfaatkan, walaupun memang ada yang masuk ke mereka juga. Tapi akhirnya timbulkan konflik bahwa kamu itu harusnya lebih kaya dari Jakarta karena kamu punya emas di tempatmu, tapi kenapa yang menikmati orang Jakarta? Nah itu mulai dimunculkan.
Ditambah lagi saat ini ada beberapa warga Papua yang sudah mulai menikmati universitas, sekolah lebih tinggi di Jogja dan lain sebagainya. Pada saat mereka pulang, mereka itu tidak bisa menyebarkan ilmunya mereka karena ada kelompok-kelompok tertentu yang membatasi mereka. Apabila ilmu ini disebar dan orang Papua itu ngerti semua, otomatis tidak ada keributan karena mereka sekolah lebih tinggi. Tapi ini mereka dibatasi. Jadi bahwa tetap disebarkan bahwa kamu punya negara itu sugi tapi diambil sama orang lain, Indonesia. Makanya Indonesia dianggap menjajah Papua. Itu yang berkembang di sana. Jadi mereka dibodohi dengan orang-orang pintar, orangnya Papua. Padahal tidak seperti itu. Jadi beranggapan teman-teman kita di Papua bahwa mereka itu ras tersendiri. Untuk orang Jawa, orang lain itu mereka Indonesia. Mereka menjajah Papua. Itu yang timbul di sana. Jadi biar rekan-rekan kita, adik-adik kita ini tahu sedikit lah masukan-masukan. Berikutnya Mas. Itu di situ yang bisa menyatukan bahasa ini. Berikutnya next. Itu ada 4 pilar kebangsaan. Ada Pancasila tadi disampaikan, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Di Pancasila memuat hampir semua agama, semua rakyat Indonesia dan intinya terakhir keadilan sosial. Cuma sekarang dipelintir-pelintir kesejahteraan dan lain sebagainya, kesejahteraan bagi masyarakat tertentu dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Itu adanya orang-orang yang kurang puas dengan NKRI dan mereka akan mengungkit-ungkit supaya terjadi konflik biar negara ini hanya dikuasai atau dinikmati oleh segelintir orang. Padahal sekarang tidak seperti itu. Rekan-rekan bisa lihat pada saat ada peluncuran suatu otomotif atau lain sebagainya di Jakarta, nggak lama juga sudah masuk ke Kalimantan, Aceh dan lain sebagainya. Tapi oleh beberapa gindil orang memang diciptakan biar Indonesia itu konflik. Apabila ada konflik, mereka bisa mengambil keuntungan. Berikutnya ini ada Bhinneka Tunggal Ika salah satunya ya. Seperti tadi ini rekan-rekan kita beragam bajunya, tapi di bawahnya tetap SNKBP. Jangan minder, jangan ragu. Tolong kalau bisa saya titipkan pada adik-adik sekalian, BP ini sampai angkat gitu loh. BP ini sampai angkat karena di Purwokerto sendiri ada namanya sekolah Al-Irsyad. Itu nomor 2 di Purwokerto. Sekolah-sekolah negeri lainnya kalah. Sekolah negeri nomor 1-nya SMA 1, setelah itu Al-Irsyad. Itu peringkatnya begitu berulang Al-Irsyad terus. Jadi tolong dimotivasi. Jangan terus saya sekolah di BP, sekolah opo kan gitu. Tetap diangkat. Jangan terus di BP cuma terkenalnya mungkin orang berkelahi, ya kan? Orang cuma sekolah sampiran atau sekolah pinggiran, nggak boleh seperti itu. Itu yang menciptakan sekolah itu naik dan bagus ya siswa-siswa ini. Kalau sampai berprestasi, terkenallah itu BP. Mungkin tidak bisa berprestasi lewat jalur pendidikan, bisa lewat olahraga, ya kan? Ya hobinya sepak bola dan lain sebagainya. Terutama rekan-rekan generasi pemuda ini. Kalau generasi pemudinya bisa mengikuti, tapi jangan kalah sama pemudanya, ya kan? Jangan sampai pemudanya biasanya dalam satu ranking itu malah yang juara perempuannya ya. Biasanya juara malah perempuannya karena tekun belajar. Dan pada saat masa-masa seperti ini yang laki-lakinya mau pacaran terus, jadi akhirnya kendor jadinya. Jadi jangan kalah sama perempuannya, laki-laki harus depan gitu loh. Apalagi nanti begitu pengumuman juara satunya perempuan, aduh itu kayaknya kok pasta laki-lakinya kemana gitu loh. Ya berikutnya next Pak. Ya itu salah satunya. Bisa lihat masalah Pancasila, sifat mental yang mengandung moral nasional yang luhur. Jadi maksudnya di sini kita punya dasar bahwa Indonesia itu punya jiwa merdeka loh Pak. Bukan Indonesia itu dikasih sama penjajahan dulu Belanda ataupun Jepang. Indonesia merdeka. Bukan. Jadi kita punya jiwa perjuangan, jiwa merdeka. Di sini ada persatuan dan kesatuan. Konsekuensi tanpa pamrih dan sederhana. Ini yang ketiga ini susah. Berarti ikhlas.
ya kan? Pemalang sendiri nggak bisa mempertahankan ikhlas, sekarang diganti sama Aman, sama gubernur bupati yang baru, hanya konflik Pemalang itu sampai sekarang ini. DPRD-nya minta menurunkan Aman jadi ikhlas, karena sejak dulu Pemalang itu logonya ikhlas, sekarang diganti Aman, geger itu. Jiwa tak kenal menyerah, yaitu tadi Pak. Adik-adik sekalian, jangan pernah menyerah, ya kan? Tetap namanya orang hidup di dunia itu masih dikasih jalan keluar. Sampai kemarin kita bisa lihat COVID, ya. COVID itu per hari mungkin ada 10-15 orang tiap hari ngebunuh orang. Tapi nyatanya dengan tidak mengenal menyerahnya itu timbulnya suatu vaksinnya. Akhirnya sekarang itu COVID terus dianggap biasa, kayak flu biasa. Walaupun memang masih ada sekarang COVID. Intinya kita cuma mencegah karena kita sudah divaksin dan sebagainya. Ya akhirnya COVID-nya itu kalah sendiri. Jadi itu yang dimaksud dengan jiwa tidak mengenal menyerah. Karena pasti ada penyelesaian di muka bumi ini. Yang nggak ada apabila rekan-rekan sekalian sudah dikafan, sudah selesai tugas di bumi, menyelesaikan tugas berikutnya di alam baka, kan gitu. Selama masih di bumi, tetap punya semangat pantang menyerah, jiwa kepeloporan dan pemimpinan. Tadi seperti rekan-rekan yang lihat di sini kan, ada ketua kelas. Walaupun di kelas itu ada cewek ya, Puja ya namanya, Puja. Dia seorang cewek pemimpin, ada laki-lakinya juga. Jadi laki-lakinya tetap menghormati karena dia sudah dipilih untuk menjadi seorang pemimpin. Sama saat negara kita dipimpin oleh Ibu Megawati, seorang pemimpin perempuan, semuanya ikut keputusannya karena apapun bentuknya seorang pemimpin dipilih berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak ada ujuk-ujuk langsung saya jadi pemimpin, nggak ada. Bener nggak? Ya, kamu dipilih atas kesepakatan teman-temanmu. Jadi temanmu yang milih kan? Kalau Puja sendiri disuruh menjadi pemimpin, gak bakal mau. Gak bakal mau karena nanti pemimpin kangelan, namanya orang sing lanang ya kan. Karena dipilih bersama, jadi kan di sini harus loyalitas pada pemimpin yang rekan-rekan pilih. Kalau depan ini kan pemimpinnya laki-laki, wis waktu dia manut kabeh mesti. Ya kan Mas? Yang berikutnya Pak. Nah, itu kita bisa melihat tadi salah satu nilai-nilai Pancasila. Nanti sebentar lagi ada kegiatan 17-an. Insya Allah kalau melihat dinamika perkembangan di lapangan, upacara 17-an nanti kegiatan upacara kebesaran. Karena kemarin saya sudah nanya rekan saya yang di Pas Pampres Jakarta, akan ada upacara kebesaran. Pada saat upacara, ya kan? Pada saat upacara, kenapa? Rekan-rekan bisa lihat kalau TNI, Polri ataupun dari pejabat-pejabat lain, kalau upacara mereka bisa hening, nggak gerak-gerak, karena itu menghormati satu kegiatan. Nah, itu intinya. Sama saya juga ngalami dengan pada saat menjadi anak SMA. Kalau begitu berdiri sebentar, pengennya ya sudah bubar gitu kan, dan bubar gitu. Saya SMP, terus saya cerita nih. Saya SMP kalau upacara pasti pingsan. Saya kalau SMP saya nggak bakal. Itu saya kan ke depan nggak tahu saya menjadi seorang TNI. Saya SMP itu upacara hari pertama masuk SMP, upacara pingsan. Dikasih tahu Pak Awe sarapan apa enggak? Ini sarapan. Tapi pingsan itu enak, di belakang dikasih wedang ya kan, sama gurunya. Tapi janganlah. Setelah saya berkembang ya ini bahwa benar. Kalau kita upacara kenapa nggak boleh gerak, nggak boleh ini, biar kita hikmat. Pada saat bendera itu naik, jangan ada pola pikir kita hormat bendera itu yang nggak boleh. Itu nanti apa namanya musyrik dan sebagainya, bukan seperti itu. Pola pikirnya bendera itu kita hormat karena dulu itu bapak-bapak, mbah-mbah jenengan, buyut-buyut dan sebagainya mau menaikkan bendera itu susah. Susahnya kenapa? Ada musuh dari Belanda dan sebagainya itu langsung ditembak mati. Gak tanggung-tanggung, gak bahaya, langsung tembak mati gitu. Nah sekarang jenengan tinggal menikmati upacara. Caranya dengan hikmat dan menghargailah petugas-petugas itu. Dan pada saat sampean dipilih sebagai petugas, pengucapan pembukaan ya, misalnya pembukaan Pancasila dan sebagainya, laksanakan dengan baik. Jadi
rekan-rekan ini ke depan tadi saya sampaikan adalah penerus-penerus dari kami ini. Saya yakin dari sebanyak orang ini mesti ada jadi TNI, ada jadi polisi, ada jadi dokter, mungkin ada jadi guru. Tapi amit-amit ya, jangan sampai jadi begal ya, gitu ya. Karena kalau sudah mumet jadi begal gitu. Bisa dilihat sini Pak, ada yang terkandung dalam pembukaan itu, ada negara kesatuan, itu juga dalam pembukaan itu sampai baca itu ada semua, termasuk dalam situ, termasuk menolak penjajahan. Berikutnya Mas, next. Nah ini prinsip-prinsip penjelmaan Pancasila. Negara Indonesia negara kesatuan. Ini maksudnya aplikasi Pancasila di Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia negara kesatuan, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi sekarang salah kedengar, sudah tahu dia berbuat sesuatu yang salah, begitu ditegur ataupun dikasih tahu orang lain, ngomongnya hak asasi, iya kan? Sekarang hak asasi udah kebablasan. Malam-malam nyetel lagu-lagu yang keras di rumahnya sendiri, ya kan? Tapi kan mengganggu lingkungannya. Kalau ditanya kan hak asasi saya, Pak, ini rumah-rumah saya, ini nih. Ya kalau saya ngomong kayak gitu sampai nggak pindah ke hutan, ya kan? Nanti yang dengerin macan-macan dan dicaplok, gitu. Jadi kita saling menghargai. Kalau malam memang waktunya harus seperti apa tenang ya kita sesuaikan. Di sini bisa dilihat banyak itu ada sistem pembelaan negara bersama dan wajiban. Jadi sini kemarin di TNI ada bela negara. Jadi warga negara Indonesia berumur 19 lulus SMA sampai 25, saya kemarin ikut kegiatan bela negara. Di sana dilatih. Selesai mereka bela negara karena rakyat Indonesia negara Indonesia masih aman, jadi mereka cuma disiapkan, ya kan? Apabila negara membutuhkan untuk kegiatan itu, mereka diterjunkan dan mereka diberi kemudahan pada saat masuk melamar kerja sebagai tenaga keamanan tanpa dites balik kanan, balik kiri dan sebagainya, mereka banyak diterima. Next berikutnya Pak. Ini ada karakter bangsa Indonesia, ada rasa peduli itu Pak. Yang poin keempat rasa peduli. Terus ada kebersamaan dan tolong menolong. Itu yang peduli yang paling baik. Kalau moral nilai agama itu saya yakin semua sudah ngerti. Yang kurang kita karena kita aplikasikan ada rasa peduli. Tapi sekarang di media-media TV, media sosial sudah banyak timbul rasa peduli. Apabila terjadi suatu kejadian yang menimpa seseorang dan dia menginginkan suatu keadilan atau ingin ganti rugi dan sebagainya, akhirnya yang memunculkan rasa peduli kan dari rekan-rekan sendiri, dari netizen dan lain sebagainya, bahwa itu kasihan orang itu sudah seperti ini masih tetap ditindas seperti itu timbul rasa peduli. Nah ini karakter bangsa, ada yang positif ada yang negatif. Yang positif menunjukkan nilai-nilai positif dalam berbangsa ya bermasyarakat aja lah. Nilai-nilai positif itu yang ada ya saling tegang rasa atau tepos liro ya. Mungkin di tetangganya jenengan kanan kiri atau dimanapun atau saudara ada yang berduka cita. Ya kita mau tidak mau ikut berduka cita juga. Kapasitas kita mungkin yang tidak membuat gaduh, mungkin takziah, ikuti mereka. Jangan ada yang berduka cita, ya kan? Karena rekan-rekan remaja dan putra putri biasanya sekarang lagi ngetren buat konten ya. Ada orang berduka cita malah dibuat konten, ya kan? Ada orang kecelakaan bukannya ditolong malah difoto, diviralkan. Wah ini guys kejadian kecelakaan ya. Yang mau nolong siapa, keburu mati kan gitu. Harusnya ditolong dulu, walaupun ada yang buat konten, ada yang nolong. Jangan malah diutamakan buat konten, guys kecelakaan ini ada truk Pertamina nabrak ini, ya Allah itu di bawah ada orang banyak sekali, itu disorting tetap ada ditolong gitu loh, ya mati aja kan gitu, ya bener kan deh, bener kan? Sekarang lagi musim gitu kan, pada buat konten kan. Jadi tolong utamakan kemanusiaan dulu, walaupun ada yang membuat konten, tapi kalau sampean begini tolong dulu, jangan berlomba-lomba buat konten seakan-akan
wah saya yang tahu duluan, saya nyebar duluan. Bukan seperti itu. Jadi sekarang rasa tolong menolong sudah kurangnya, ada yang penting viral dulu kan gitu. Di sini bisa dilihat faktor membangun karakter. Ini maksudnya membangun jiwa sampai nanti ini Pak. Ini ada kejuangan, semangat 2, 4, 6, 8 faktor. Yang perlu saat ini sampai tanamkan di sini adalah kejuangan, semangat, sopan santun, tanggung jawab. Mungkin yang lainnya sambil nanti berjalan dinamika selama sampai menjadi siswa. Kejuangan cuma berjuang terus Pak, berjuang biar selesai lulus dengan hasil terbaik. Rajin belajar lah, ini seperti itu. Cuma sekarang anak-anak sekarang lain, bukan rajin belajar, jadi rajin nge-game ya. Ya nggak benar nggak? Rajin nge-game, rajin buat konten. Jadi sekarang daripada dikasih uang buat buat jajan dan sebagainya, mending buat beli pulsa kan gitu. Berikutnya itu bisa dilihat sobat dulu Mas, sebentar. Balik yang tadi yang mana? Nah itu sopan santun, tanggung jawab. Itu yang perlu tanggung jawab bahwa rekan-rekan saat ini adalah sebagai siswa-siswi pelajar SMKBB. Tanggung jawabnya belajar, tanggung jawabnya lulus. Bukan tanggung jawab untuk cari duit, belum. Tapi kalau sudah bisa ada yang cari duit dengan kemajuan zaman sekarang ini, ya alhamdulillah. Karena sekarang ini orang mau cari duit, orang mau bekerja tidak usah harus punya pabrik, tidak usah harus ngelamar. Ya kan, banyak sekarang namanya media sosial. Dengan jasa titipan, just tip dan sebagainya, rekan-rekan bisa dapat duit. Dengan menjual pulsa bisa dapat duit, menjual token dan lain sebagainya. Jadi nggak ada anak sekarang itu uang jajan kurang, itu nggak ada harusnya. Harusnya orang tua ngasih udah cukup. Karena dari jasa yang paling gampang jual pulsa, paling sampai dikasih keuntungan 1.000-1.500. Ya kan, satu kali transaksi. Kalau satu kali dalam satu hari bisa 5 kali transaksi, udah 5.000, paling kecil-kecil. Kalau sampai punya teman 100 ataupun ya 100 yang mau transaksi orang 20 aja, udah 20.000. Cuma jual pulsa sama dikasih keuntungan, nanti beli lagi pulsa masih utuh duitnya. Itu yang paling gampang. Makanya sekarang kalau anak-anak sekarang uang jajan kurang, berarti kurang kreatif. Benar, kurang kreatif. Karena anak saya sendiri yang saat ini kuliah, saya cuma ngasih uang jajan secukupnya, cuma 400.000 satu bulan. Dia bisa menghasilkan 1,5 juta. Dari mana? Dari kegiatan jual beli. Ya itu tadi kayak just tip, ataupun ada orang punya toko online, dia menjualkan dapat keuntungan 1,5 juta, dia bisa mengantongi 1 bulan. Saya cuma nitip uang jajan 400. Next berikutnya. Ini Pak, nilai-nilai tersebut tadi bisa luntur. Ini kita lihat ada kasus-kasus ini. Karena ada kepentingan-kepentingan golongan. Gak ada GAM atau Aceh itu terus dia mewakili seluruh Indonesia. Bukan, Aceh mewakili Aceh aja Pak. Kalimantan itu mewakili itu aja. Tapi kalau negara ini mewakili seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, ya kan? Jadi kalau kita lihat pemberontakan kayak KKB yang semalam keluar di TV membunuh 14 orang ya. Jadi ada orang jalan mau lewat ke pasar dan sebagainya, bertemu dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Mereka ditembaki, ada 13 orang meninggal. Semalam ada 1 jenazah yang baru bisa diambil dievakuasi. Alasan KKB bahwa mereka yang melintasi itu adalah orang Intel. Jadi mereka mau melintasi, mau ke pendulangan emas secara manual. Padahal disampaikan sendiri oleh petinggi TNI di sana, nggak ada orang Intel di situ. Bahwa itu pendulangan emas itu pendulangan emas liar yang ada warga setempat. Ya itulah mereka KKB itu menarik perhatian biar diekspos lagi ke media sosial dunia. Jadi mereka ingin memisahkan diri biar narik perhatian lagi seperti itu. Jadi nggak ada Pak kelompok-kelompok di Indonesia itu yang ingin menyatukan atau memimpin NKRI. Adanya memimpin kelompok aja. Kayak DITI ya cuma di Jawa, ya kan?
Terus kemarin ada Khilafatul Muslimin, ya untuk orang Muslim aja, terus orang Nasrani kemana? Ya kan? Orang Buddha Hindunya kemana? Padahal di Indonesia itu kan banyak agama dan sudah diakui pemerintah. Berikutnya Pak, kita lihat nih. Ketahanan bangsa nasional adalah tingkat keadaan keuletan. Jadi bangsa itu ulet, bangsa itu tangguh untuk menghadapi ancaman-ancamannya, intinya untuk memecahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari tadi mungkin saya panjang lebar tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang dimaksud negara kesatuan Republik Indonesia ini biar hadirin tahu sedikit bahwa itu adalah kepulauan ataupun dari Sabang sampai Merauke yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif itu wilayah kita adalah NKRI. Jadi apa sih NKRI? NKRI itu negara-negara apa namanya kepulauan-kepulauan itu Pak. Jadi bukan cuma Papua, bukan punya Jawa, NKRI semua negara kesatuan. Next berikutnya. Nah ini Pak, ada konsep ketahanan nasional. Konsep ini timbul setelah mengacu dengan adanya ancaman tantangan, ya kan? Jadi negara Indonesia punya konsep caranya gimana sih mempertahankan Indonesia biar gak pecah. Nah itu caranya itu diambil dari sejak adanya ancaman tantangan gangguan hambatan. Jadi mereka itu membuat konsep untuk menanggulangi ATHG, ancaman tantangan hambatan gangguan. Cuma sekarang namanya yang masuk ke Indonesia bentuknya bukan lagi kayak perang atau lain sebagainya. Mereka melewati sekarang yang lagi ngetren adalah pelemahan ekonomi, ya kan? Bisa dilihat di sana sini kemarin adik-adik sebelum masuk ke sini, sebelum puasa ya kalau saya itu masalah minyak goreng, ya kan? Minyak goreng yang biasanya 10.000 naik jadi 25.000, ya itu pelemahan ekonomi Pak. Akhirnya mau nggak mau rakyat itu kan semrawut. Di sana ada minyak goreng murah, serbu gitu. Jadi seakan-akan biar tidak percaya pemerintah tidak bisa mengendalikan harga. Salah satunya itu perangnya seperti itu sekarang, termasuk perang lewat media sosial. Seringlah rekan-rekan lihat pada saat di TikTok itu sepak bola, nanti yang dari Malaysia, ya kan, punya yel-yel Indonesia, nanti Indonesia punya yel ke Malaysia, ini saling berseteru. Itu salah satu bentuk pelemahan negara. Jadi bukan lagi perang, kecuali perang itu sudah sampai jalan terakhir, tidak bisa lagi negara itu disusupi apa-apa, nggak bisa hanya perang. Contohnya Ukraina sama Rusia, itu kan. Jadi tadinya itu ada perang lewat media sosial, lewat pelemahan ekonomi, tapi nyatanya nggak bisa. Akhirnya invasi lah Rusia ke Ukraina. Yang berimbas sekarang minyak mahal, gas naik dan lain sebagainya. Karena pemasok gas itu yang paling banyak dari Rusia, Ukraina itu untuk seluruh bumi, bukan cuma negara lain, seluruh bumi. Akhirnya inflasi di Amerika, gitu loh. Itu ke depan arahnya seperti itu Pak. Jadi apabila ada perang antar negara, bukan cuma negara dua itu yang berimbas saja. Indonesia apabila perang, ya otomatis nanti minyak sawit mahal, hasil bumi, batu bara dan lain sebagainya yang ada di Indonesia itu bakaran mahal. Dan intinya Indonesia itu negara yang paling makmur sukses karena posisinya ada di Khatulistiwa dan mempunyai 2 musim. Di sana sumber mineral, sumber minyak bumi dan lain sebagainya di Asia, di Indonesia. Makanya Indonesia itu menjadi incaran orang-orang luar Pak, nama Eropa. Dari Eropa jadi incarannya ke Indonesia itu karena Indonesia masih banyak hasil bumi yang di dalamnya untuk mereka butuhkan. Dan sampai saat ini batu bara dikeruk tidak habis. Kalau kita di Jawa belum pernah lihat tanah kita itu hitam ya, terus dikeruk bisa bakar. Kalau di Kalimantan, ya kan, tanah itu dikeruk, ditumpuk, dibakar jadi batu bara. Kalimantan itu tanah dimanapun. Sama dengan di Papua. Di Papua di komplek-komplek tertentu itu tanah dikeruk warna kuning karena ada menghasil emas. Jadi Indonesia itu subur, menjadi incaran
dari negara-negara Eropa yang notabene mereka itu negaranya tidak ada hasil bumi, mereka cuma punya senjata untuk menginvasi ke negara lain. Ya, bisa dilihat di sini dasar kehidupan bangsa untuk bidang pertahanan keamanan. Salah satunya ada pendidikan bela negara, integrasi TNI dan Polri. Itu yang terjadi saat ini. Jadi di jajaran TNI maupun jajaran kepolisian dimanapun kita ada, kita selalu bersinergi dengan kapasitas kita. Apabila ada suatu kejadian yang membutuhkan penanganan kita tidak saling sendiri-sendiri. Ada Pak Polisi, ada Pak tentaranya. Jadi maksud bersinergi itu biar sama-sama dalam menangani satu masalah, bukan pribadi sendiri-sendiri. Ya, berikutnya Mas. Nah, ini sifat-sifat ketahanan manunggal, mawas ke dalam, berkewibawaan, dinamis, tidak membenarkan sikap adu kekuatan dan kekuasaan. Ini yang maksudnya tidak membenarkan sikap adu kekuatan dan kekuasaan itu pada saat masih bisa ditolerir, masih bisa diajak baik-baik. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, ya kan, seperti pada saat Indonesia dulu pernah ada kapal selam atau kapal perang dari Australia yang mau masuk ke Indonesia, itu sudah melanggar wilayah kedaulatan hukum, mau nggak mau ya harus disergap dan diusir pulang. Dan apabila mereka tetap masuk ke wilayah Indonesia, berarti intinya mau ngajak perang. Jadi yang dimaksud itu tidak menerapkan sikap itu apabila masih bisa ditolerir. Tapi kalau tidak bisa, ya terakhirnya seperti itu. Berikutnya, wawasan kebangsaan sebagai kekuatan pertahanan. Jadi dengan adanya wawasan kebangsaan ini untuk memperkuat ketahanan, ciri-ciri bangsa. Satu bangsa mempunyai wawasan kebangsaan, memiliki cita-cita bersama, sejarah hidup bersama, bahwa dulu Indonesia itu bersama-sama semua ingin merdeka. Jadi tidak ada negara Jawa dikasih merdeka sama Belanda, terus negara mana dikasih merdeka sama Jepang untuk Indonesia. Bahwa Indonesia merdeka itu adalah hasil perjuangan bersama-sama. Di situ lihat ada memilih karakter dan jati diri. Jadi jati diri bahasa Indonesia adalah salah satunya tadi, walaupun beragam tapi kita tetap satu tujuan, satu sepakat. Next, berikutnya Pak. Di sini masuk ada dalam rumusan Pancasila ya, Tuhanan Yang Maha Esa, Pancasila landasan ide, pembangunan sebagai kebanyakan dari Pancasila ini. Berikutnya next Pak. 6 dimensi manusia. Ya ini yang penting, dimensi manusia. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi hak asasi intinya itu. Tekad berkehidupan kebangsaan bebas mereka dan bersatu. Cinta tanah air dan bangsa. Ini sekarang yang sedang mulai pudar, mulai dibuat plural atau dibuat samar-samar. Cinta akan tanah air dan bangsa. Karena sekarang banyak rekan-rekan yang kita lihat dari bidang olahraga, apabila mereka sukses bulu tangkis, mereka dipelatih atau disuruh jadi melatih ke negara lain, dan mereka diberi satu imbalan, silakan mau jadi warga kehormatan. Tapi apabila kita masih mempunyai jati diri yang bagus, cinta tanah air, kita nggak bakal ke sana. Banyak sekarang Mia Audina sama suaminya sekarang jadi warga kehormatan Belanda, ya kan? Terus yang jadi warga kehormatan Taiwan juga ada. Itu cinta tanah air yang kurang. Padahal dia lahir, dia besar, dia juara di Indonesia. Cuma karena iming-iming, akhirnya mereka berpindah ke warganegaraan. Bisa dilihat ada demokrasi, itu menjadi ciri kita. Kesetikawan sosial, masyarakat adil dan makmur. Yang terakhir,
manfaat atau makna wawasan kebangsaan. Oke, berikutnya. Jadi di sini setelah adanya wawasan kebangsaan bisa dilihat intinya berarti rela berkorban untuk nusa dan bangsa. Tapi sekarang susah rela berkorban kalau ada duitnya, kan gitu ya. Kalau ada duitnya, kalau ada kemauan, ada kepentingan pribadi, ya berkorban. Kalau mau jadi seorang kepala desa, menjadi seorang caleg dan lain sebagainya, rela berkorban untuk menjadi seorang caleg, ya kan. Nanti kalau sudah jadi, bingung yang dikorbankan apa, akan diambil lagi, kan gitu. Ya, berikutnya. Oke, kita break sebentar, kita berdiri Pak, berdiri semua, adik-adikku, berdiri semua, kita berdiri semua. Ya kita berdiri semua dulu, berdiri semua yang di belakang biar gak ngantuk, break sebentar. Yang di belakang, masih duduk, silakan berdiri. Ya, yang masih duduk silakan berdiri, silakan mulai sebentar. Tangannya dianyam, diangkat ke atas. Tarik sebentar nanti biar oksigennya masuk lagi ke otaknya lebih banyak. Ya, tarik ke atas sampai enak saja. Oke, kalau sudah bisa duduk kembali. Mungkin saat ini ya yang sudah belakang duduk kembali. Saat ini di media sosial yang sedang ngetren, kalau sampai buka di TikTok, mau buka di Reels, mau buka di Instagram dan sebagainya, adanya Fashion Week SCBD, betul kan? Ada yang tahu singkatan dari SCBD? Apa tuh? Sudirman, Citayam, D apa? Bojonggede, D Depok. Kalau kita lihat di situ itu bukan pembelajaran yang baik, iya kan? Bukan pembelajaran yang baik. Kita bisa lihat di situ masih SD, paling gede itu sudah seperti itulah. Itu bukan karakter bangsa Indonesia. Itu jadi mereka meniru di luar negeri, ya kan? Pacaran gitu. Ya kalau pacarannya beneran, cuma dilihat paling 1 hari 2 hari bubar-bubar itu. Jadi itu bukan pembelajaran yang baik, tapi kenapa diviralkan di Indonesia? Itu salah satunya perang, Pak. Salah satunya penyusupan, biar moral rakyat Indonesia rusak. Karena Indonesia terkenal dengan negara beradab, negara berbudaya, beragama, ya kan? Suami istri, ya kan? Suami istri berciuman di depan umum, di foto aja masih saru untuk Indonesia. Kalaupun di luar negeri sudah nggak masalah. Kita ketemu teman saya, lo kita ciuman nggak masalah. Nah itu akan merusak moral Indonesia secara pelan-pelan lewat media sosial tanpa terpikir oleh adik-adik sekalian. Apalagi sekarang mulai masuk ke acara di TV ya. Kemarin Raffi Ahmad manggil si Roy sama si Roy aja, JJ-nya nggak ada kalau nggak salah itu. Jadi seperti itu Pak, salah satu bentuk penghancuran moral kita. Kalau saya lihat sendiri, ya saru sekali gitu ya. Bolehlah mereka berkonten apapun kalau itu fashion week dan sebagainya, tapi bukan yang dimaksudkan masalah tadi itu gandeng-gandengan terus ditanya masih SD, namanya Ani kenal nggak, tak kenal, pacaran baru tadi jam 3 jam tadi kan gitu. Nanti keluar lagi TikTok berikutnya udah kepacaran lagi karena ini gini-gini. Jadi bisa menyalahin memfilter konten-konten yang tidak benar, tidak baik. Itu salah satu bentuk perusakan moral kita lewat media sosial tanpa kalian sadari. Padahal di situ banyak konten-konten tentang mungkin yang lebih bagus. Ya kita lihat berikutnya, hal-hal yang harus dipelihara ini bisa dilihat, bisa dibaca. Yang salah satunya berkutat tentang Undang-Undang 45 Pancasila sebagai dasar negara. Semua, jadi Undang-Undang 45 mulai dari pembukaan sampai isi dan sebagainya termasuk Pancasila
Indonesia itu kalau mau dikupas satu persatu adanya di situ, adanya di situ. Oh, Indonesia bisa saling menghargai, kenapa? Karena kita menghargai HAM. Karena HAM sendiri dibuat oleh orang Amerika, tapi mereka tidak menghargai yang mereka buat. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran sendiri untuk kepentingan. Bisa berikutnya, next, bisa dilihat. Nah, ini harus mencegah keburuan, kesenjangan. Jadi hal-hal yang dicegah, kita jangan berpikir bahwa negara itu tidak adil. Yang punya emas PT Freeport tapi orang Papua nggak pakai baju, karena kan seperti itu. Kan nggak mungkin yang PT Freeport di sana tapi yang nggak pakai baju orang Jawa. Kan nggak mungkin gitu, karena kita udah sejak lahir udah terbiasa seperti itu. Kalau mereka memang adatnya seperti itu, termasuk kalau rekan-rekan nanti main ke suku Baduy yang di daerah Jakarta ke sini, itu pada hari-hari tertentu tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Ada Baduy dalam, ada Baduy luar. Untuk Baduy dalam yang lebih sensitif, mereka di sana tidak memakai sandal. Jadi mereka hidup tanpa listrik. Coba dibayangkan, tidak ada wifi di sana. Yang masih ada wifi, Baduy luar masih ada wifi. Jadi kehidupan mereka mandi di kali, dan kali itu memang kali alami bersih. Makan makanannya organik semua. Itu Baduy dalam. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu bisa pelesiran atau stay vacation, silakan main ke Baduy dalam maupun Baduy luar. Tidak ada motor di sana. Jadi mau kemana jalan nggak pakai sandal. Tapi di sana udaranya itu sejuk, masih kayak hutan gitu. Nggak ada namanya dikasih makan burger, nggak ada. Karena makannya makan makanan yang mereka tanam, mereka makan nikmati. Sampai saat sekarang masih ada itu. Tahun 2022, kemarin tahun 2019 saat saya sekolah di Jakarta, saya sempat main di sana. Tapi masih di Baduy luar, belum ke Baduy dalam. Karena pada saat main ke Baduy dalam, itu setiap hari Kamis atau Selasa itu nggak boleh ada orang luar yang masuk. Kalau sudah ada di dalam nggak bisa keluar, karena mereka ada punya adat seperti itu. Ya kan, coba. Nah, ini harus dikembangkan. Jadi harus diviralkan lah kalau orang sekarang ngomong. Menghargai suku budaya, suku bangsa itu kan. Makanya sering kita lihat di TikTok ada joget-joget dari Papua, ada joget-joget dari Jawa, dari ini. Dan itu lebih bagus dikolaborasikan. Jadinya budaya Nusantara dikembangkan jogetnya. Next one. Yang keprok, musik keprok. Ya mungkin ini yang kalian tunggu dulu dari tadi ya. Ya, istilahnya sekian, terima kasih. Jadi intinya pada hari ini terima kasih atas motivasinya ya. Tadi walaupun mungkin ada yang ngantuk-ngantuk, tapi belum sampai ada yang ngimpi kayaknya ya. Ada yang ngimpi nggak tadi? Kalau ada yang ngimpi ya berarti ngantuknya udah kelewatan. Tadi diambil hikmahnya bahwa Indonesia itu bermacam-macam. Terus yang banyak dimasukkan di sini, kita lihat Indonesia itu dari Undang-Undang Dasar mulai pembukaan isi sampai dengan Pancasila. Jadi tolong ke depan pelihara nama SMKBP ini, syukur-syukur sampai bisa mengangkat derajat SMKBP ini. Karena walaupun Anda lihat mungkin SMA kok BP kayak gitu, tapi ke depannya nanti sampai pada saat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan insya Allah mungkin berhasil lebih baik, namanya sampai nama SMA BP sama. Saya pun seorang pemuda di sini, nama alumninya SMA PGRI ya, nggak masalah bagi saya. Yang penting saya bisa buktikan bahwa SMA PGRI pun bisa memimpin. Sama, nanti rekan-rekan juga sama. Jangan berkecil hati. Ini sedikit kita tambah ke profil pelajar Pancasila, biar dilihat aja. Ini nggak usah saya terangkan, jadi dilihat aja.
bisa dilihat karakter profil pelajar Pancasila. Di sini memuat beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi apapun bentuknya, apapun kegiatan kita, tetap kita pertama itu harus ketuhanan yang kita utamakan, beriman dan bertakwa. Tanpa adanya ketuhanan, bukan negara Indonesia, bukan ciri negara Indonesia. Terus ada mandiri, kebinekaan, keglobalan, kebinekaan global. Maksudnya bineka itu ya berbeda-beda tadi. Bahwa Indonesia itu bukan cuma Jawa, bukan cuma Papua, bukan cuma Kalimantan, tapi bermacam-macam. Itulah kebinekaan kita. Terus bergotong royong. Jadi bergotong royong di sini jangan disalahartikan kalau rekan-rekan ini siswa nanti pada saat tes atau ujian bergotong royong, karena itu ada pelajar Pancasila, nggak boleh kayak gitu ya. Nanti kalau ditanya gurunya, loh kalian kok tesnya gotong royong, itu ciri-ciri pelajar Pancasila bu, bukan seperti itu. Jadi bergotong royong dalam hal-hal yang lain, oke ya. Sini ada mandiri, ada bernalar itu berpikir ya, berpikir, berinovasi, bernalar kritis, bernalar berpikir. Jadi tolong timbulkan inovasi. Kalian di sini mungkin masih baru, masih takut ya mau ngomong apa. Nanti apabila sampai sudah masuk dalam satu organisasi tim kerja ataupun sudah kerja, mesti sampai punya ide. Dan sampai tidak mungkin duduk aja diam, oh yes itu nggak mungkin. Dan kreatif, jadi bernalar kritis, kreatif ya, maksudnya ke inovasi ya. Inovasi, kalau kita lihat di media sosial sekarang yang sedang ramai, biasanya kan ada pelajaran matematika, kali-kali lah biasanya itu. Ini kali ini caranya seperti langsung bisa, oh lebih cepat, lebih praktis. Itu inovasi salah satunya. Sama, mungkin ke depan adik-adik ini ada punya suatu rumusan ataupun apa bentuknya, silakan masukin ke TikTok. Yang lihat bukan cuma Anda aja satu Indonesia. Mau salah mau benar tidak akan malu. Dan apabila salah silakan dihapus juga masih bisa. Jadi gunakanlah media sosial, gunakanlah internet yang ada saat ini untuk memajukan Indonesia, memajukan sekolah kalian. Ojo game, orang rampung-rampung. Sampai main game dari Velfire 1 sampai nanti mungkin sampai kelas 3 rampung, masih ada terus, gak bakal rampung game itu. Karena itu berkreasi terus. Yang dimasukkan di sini kalau bisa sampai punya kreasi, punya aplikasi. Kan kita lihat pada saat kemarin Covid ada aplikasi Peduli Lindungi, itu aplikasi buatan Indonesia. Peduli Lindungi dan lain sebagainya. Apabila sampai bisa berbuat seperti itu, insya Allah sampai cepat sugih. Karena aplikasi itu setiap ada yang unduh ada yang bayar. Sama tim-tim hoak, ya kan, yang terjadi saat kejadian-kejadian itu mereka dibayar. Apabila ada yang termakan isu itu menyebar lagi, mereka lebih tinggi ratingnya, lebih dibayar. Jadi tolong untuk ke depan ini adalah identitas pelajar Pancasila. Silakan kalau jenengan mau ada kegiatan, mau ada suatu perbuatan, dilihatlah. Oh saya masuk ke pelajar Pancasila bukan? Ya kan? Belum waktunya adik-adik ini mau rokok, mau nongkrong, mau santai, belum waktunya. Saya pun sama dengan kalian. Pernah suatu saat saya berpola pikir, saya mau belajar terus jam sekian ditutup belajar, besok ada ujian. Karena saya sudah kerja jadi seorang TNI pun masih sekolah terus, sekolah spesialis penyidik. Ini kan bimbing yang saya ada ini budget ini sekolah, hasil sekolah. Bukan terus saya nempel saingannya aja di hasil sekolah ini. Jadi ada waktunya nanti adik-adik itu menikmati hasil itu, ya kan? Setelah belajar sekian lama, sudah jenuh, bosan, bisa jadi seorang pegawai, jadi seorang wira swastawan, itulah hasil yang kalian nikmati. Bukan sekarang masanya sampai menentukan, belum waktunya. Jadi tolong belajar, tolong patuhi orang tua apa yang mereka sarankan, karena mereka yang membiayai rekan-rekan sekalian. Suatu saat rekan-rekan sudah kerja, kebalikan, rekan-rekan ini yang nanti akan ngasih ke orang tua.
Dan kebanyakan orang tua tidak akan mengharap diberi oleh anaknya, karena yang orang tua berikan ada ikhlas. Sama, saya ke anak saya tiap semester 6 juta, 7 juta saya ikhlas, dengan harapan bisa mengangkat ke depan nama saya, mengangkat nama orang tua. Dan nanti pun suatu saat anak saya mungkin, Pak ini hasil saya gak bakal minta. Saya yakin sama dengan orang tua kalian. Cuma minta keikhlasan jenengan untuk belajar, meraih masa depan, sukses buat Anda sendiri. Orang tua sudah cukup. Jadi gitu. Jadi yang dipacu itu diri kita sendiri. Diri kita macu diri kita, dibantu orang tua, dibantu teman-teman, mudah-mudahan sukses. Ingat pesan saya, kesuksesan itu di tangan Anda sendiri, bukan di tangan orang tua, di tangan Anda sendiri. Anda mau sukses, Anda mau jadi orang gak benar, mau jadi orang benar, Anda sendiri. Kalau Anda ingin jadi orang gak benar, mulai sekarang bersantai-santailah, nongkrong di pinggir jalan, rokok sama teman-teman dan sebagainya. Silakan. Saya jamin ke depan tidak bakal ada jadi orang sukses seperti itu. Tapi kalau Anda yang menjadi orang sukses saat ini adalah bersusah-susah belajar sampai tengah malam, ya kan? Orang tuanya tahajud direwangi, tiap malam doain sampean, insya Allah sampai jadi orang jempol. Jadi jangan dulu saat ini kita mau santai-santai duluan, nongkrong di warung, nggak usah masuk, rokok, belum waktunya. Nanti pada saat jenengan sudah kerja seperti saya, tiap hari nongkrong di kantor, Pak, nongkrong di kantor, dan ini ada kegiatan ini, saya datang ke sana. Habis kegiatan saya disambung dikasih amplop, itu ada waktunya nanti, ada waktunya. Jadi bukan saat sekarang ini rekan-rekan mulai santai, sekarang dipacu. Karena di Indonesia itu ada waktu untuk belajar usia-usianya. Kecuali sampean masuk ke SMA atau SMP yang 2 tahun lulus ada. Teman anak saya saat ini sudah lulus, sudah kerja. Padahal anak saya masih kuliah, karena dia SMP 2 tahun, SMA cuma 2 tahun. Itu orang-orang tertentu yang dikasih kelebihan. Untuk rekan-rekan kita yang sama dengan teman-teman lain, tetap pacu diri Anda belajar. Tidak ada orang yang tidak sukses, pasti sukses. Terus berikutnya, jangan sampai melawan dengan orang tua. Tetap patuh sama orang tua, berbakti apapun bentuknya. Tidak ada orang tua yang salah, orang tua benar. Makanya saya sekarang sangat melihat di media sosial anak menuntut orang tua masalah ganti rugi ini, masalah ini. Apa anak itu nggak ngaca gitu loh? Selama dia dari bayi dipohokin orang tua sampai dia bekerja dan sebagainya, terus orang tua minta ganti rugi nggak pernah orang tua itu. Jadi perlu kalian tanamkan seperti itu. Saya sejak kecil nggak bisa bayi ngowe-ngowe itu kan. Orang tua mau bagi saya, kasih makan saya, nggak punya duit nyari bagaimana anaknya bisa tetap kasih makan sampai seperti ini. Begitu gede sampai nggak ada bakti sama orang tua, durhaka itu namanya. Dan tidak bakal sukses. Sampai lihat orang-orang sukses rata-rata apa? Berbakti sama orang tuanya. Jokowi lihat sendiri sering balik ke Solo, cium kaki orang tuanya dan sebagainya. Jadi nggak ada orang sukses tanpa orang tua. Jadi mungkin sekedar membuka hati jenengan biar bisa terbuka kembali, bisa sukses ke depan. Insya Allah yang berada di depan saya itu jadi orang-orang yang sukses semua. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Saya memotivasi diri rekan-rekan. Saya sekarang umur 48 tahun. Saya sukses menjadi seorang perwira tahun 2008. Terus saya menjadi komandan dan sebagainya. Saya masuk TNI tahun 94. Saya lulus 93. Jadi sempat 92, 93 sempat break sebentar, 19 saya masuk tentara. Sekarang saya menikmati hasilnya bisa ketemu dengan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi menggugah adik-adik sekalian untuk belajar lebih rajin, raih masa depannya lebih baik, dan tetap patuh sama orang tua. Mungkin ada sedikit kata ataupun tutur kata yang salah, saya sebagai manusia tetap mohon maaf, dan tujuan saya tetap untuk meningkatkan motivasi untuk kebaikan adik sekalian. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih waktunya Komandan Koramil
pembekalan wawasan kebangsaan dan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini adik-adik sudah melihat sendiri itu di slide ya, poin-poinnya supaya dilaksanakan ya, dilaksanakan. Nanti dari saya ada sedikit tambahan untuk yel-yel buat adik-adik semuanya untuk bekal setiap kegiatan ya. Seluruhnya berdiri semuanya. Baik, nanti untuk yel-yel yang pertama ya, sambil goyang-goyang dulu, badannya goyang-goyang. Jadi yel-yelnya yang pertama yaitu maju jalan. Berikutnya kami dari tim Koramil 16 Margasari mengucapkan terima kasih atas atensinya adik-adik semuanya mengikuti kegiatan pembekalan wawasan kebangsaan dan profil pelajar Pancasila ya. Tadi sudah disampaikan profil pelajar Pancasila yang pertama itu apa? Adik-adik yang belakang ada di sini. Profil pelajar Pancasila yang pertama itu apa? Bertakwa kepada Tuhan yang kedua tadi bawahnya lagi ya, apa? Mandiri. Bawahnya lagi nalar, kritis. 4 yang di atasnya lagi sebelah kiri Bhinneka, bawahnya lagi gotong. Nah, ini digaris bawahi tadi sama Pak Daramil, gotong royong di sini tidak tolong menolong saat ujian sama temennya minta tolong. Itu kemarin Pak Daramil nyampaikan gotong royong saat ujian tes, gotong royong bareng-bareng. Tidak, jelas ya. Terus yang terakhir apa tadi? Kreatif ya, kreatif. Kalian harus banyak kreatif di sini, ciptakan inovasi baru di SMK BP ini biar lebih maju.